Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit dan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan Mendeley. Jadi, Mendeley itu adalah perangkat lunak yang membantu kita dalam memanage referensi-referensi yang kita gunakan ketika kita menyusun tugas akhir atau skripsi ya, eh, disertasi, tesis, dan karya ilmiah atau jurnal ilmiah lainnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara menggunakannya bagaimana. Nah, sebelum itu, kenapa kita harus menggunakan Mendeley? Nah, kita lihat di sini. Eh, jadi dalam penulisan daftar pustaka itu ada formatnya ya. Dan formatnya itu sudah menjadi sebuah ketentuan di kampus-kampus. Sama ketika di kampus kita USN Kolaka, jadi USN Kolaka itu memberikan format penyusunan daftar pustaka itu sesuai dengan pada umumnya. Nah, tapi itu ditaruh di panduan penulisan tugas akhir. Nah, ketika kita menggunakan Mendeley, penyusunan daftar pustaka kan seperti ini contohnya. Ada nama penulisnya, tahunnya, judulnya, di kota mana, kemudian dikeluarkan oleh siapa. Nah, ketika kita menuliskan ini sebenarnya bisa sih ditulis manual, bisa sekali. Tapi kan ada formatnya itu banyak. Ketika menggunakan buku beda lagi formatnya, jurnal ilmiah beda lagi, ketika mengutip dari internet beda lagi, mengutip dari surat kabar atau media cetak lainnya itu beda-beda lagi ya, beda-beda semua. Nah, itu ketika kita menggunakan Mendeley itu secara otomatis kita akan dibantu untuk mengaturnya sesuai dengan format yang berlaku. Sama seperti ini ketika kita menyusun sebuah daftar pustaka, ini juga ada aturannya. Nama awalnya disingkat, nama belakangnya yang dipakai. Nah, ketika ketika kita menggunakan Mendeley itu sudah di manage sendiri. Jadi kita lebih mudah dalam mengatur daftar pustakanya kita. Baik, semisal saya ingin mengutip sebuah karya ilmiah. Pertama saya akan cari dulu karya ilmiahnya di Google Scholar. Nah, Google Scholar, saya ingin mencari referensi apa sih sistem informasi itu. Sistem informasi adalah, oke. Nah, ini sebuah referensi. Nah, referensinya ini banyak ya, ada dari buku atau kita cari dari jurnal ya. Rancang bangun sistem informasi. Oke, nah ini kita bisa ambil. Atau langsung download PDF-nya saja boleh. Oke, ini PDF-nya, versi PDF-nya. Kita download. Ini sambil menunggu ya. Nah, ini tempat jurnalnya. Jurnal Informatika. Ini kita bisa langsung download ya. Download. Kita download. Kemudian apa yang mau ditulis dari semisal menurut siapa, menurut penelitian tadi kita ingin mencari penelitian tadi. Sebelumnya kita buka Mendeley-nya kita. Nah, ini adalah Mendeley. Nah, kalau kalian mau membuat sebuah penelitian, sebaiknya kalian membuatkan folder dulu. Di sini saya membuat beberapa folder. Ada
folder tesis saya, ada folder Tekno, ada PDP, laporan kemajuan. Oke, saya buat folder baru ya. Jadi saran saya buat folder baru dulu untuk apa namanya? Untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan referensi mana yang digunakan untuk apa namanya? Untuk membantu kita. Ketika saya ingin membuat folder baru, silakan scroll ke bawah di sini. Di sini ada create folder. Oke, create folder. Kemudian kita ingin menamakan Mendeley. Ini contoh saja ya. Jadi kalau kalian punya skripsi ya taruh saja namanya skripsi gitu. Oke, Mendeley. Nah, folder ini akan eh, saya tempatkan semua referensi-referensi yang saya pakai ketika membangun sebuah laporan atau menyusun sebuah laporan yang berhubungan dengan Mendeley. Tapi karena ini folder latihan ya kita taruh saja referensi-referensi yang kita gunakan, yang saya gunakan sekarang ya untuk mempraktekkan cara menggunakan Mendeley ini. Oke, ketika kita ingin memasukkan referensi, boleh di sini add file ya, add file baru cari jurnalnya, jurnal yang di download tadi, silakan untuk dicari. Nah, semisal ini open. Nah, secara otomatis akan bertambah di sini. Nah, ketika kita ingin melihat detail dari jurnalnya secara singkat, ini bisa lihat di sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini merupakan informasi dari jurnalnya. Di sini judulnya, di sini authornya, nama jurnalnya di sini, tahunnya, volumenya berapa, isunya berapa, halamannya berapa, abstraknya, sampai ke bawahnya ini lengkap ya, lengkap. Oke, boleh juga sebenarnya kalian menambahkan secara drag and drop. Nah, misal saya punya jurnal ini, saya drop ke sini. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, ini ada masalah nih, ada masalah. Ini kenapa? Jadi tidak semua langsung terbaca ya. Kenapa di sini tulisannya berubah menjadi tulisan seperti ini. Nah, ini bisa dirubah. Kalian buka saja ini, double klik saja. Nah, kalian buka ini, kalian bisa copy ini atau langsung tuliskan saya di sini. Ini bisa dirubah ya, detailnya bisa dirubah menjadi rancang bangun sistem informasi permintaan ATK berbasis intranet. Oke, studi kasus Kejaksaan Negeri Rangkas Bitung. Oke, ini secara otomatis akan akan berubah. Nah, outdoornya juga boleh dirubah karena outdoornya tidak sesuai dengan ini, maka kita rubah. Sini ada panduannya ya, ada last name, ada first name. Last name-nya dilihat di sini ada Pridayanti. Ini kita bisa copy saja, Pridayanti. Kemudian first name-nya, itu karena 3 kata, jadi Eka Wida. Oke. Untuk nama kedua di sini, nah ini gampang karena hanya dua kata namanya. Jadi last name-nya apa? Mahdiati, koma, first name-nya Tias. Oke. Jurnalnya apa? Ini jurnal Katulistiwa. Nah,
ini bisa di copy ini. Oh, enggak bisa ya. Jurnal Katulistiwa. Katulistiwa Informatika. Kemudian tahunnya sudah benar, volumenya. Oke, abstraknya kalau mau diambil boleh. Oke, itu sudah ya. Oke, kita close di sini. Oke. Nah, itu tadi ketika apa namanya? Tidak langsung terbaca namanya. Nah, bisa juga sebenarnya ketika kita ingin mencari referensi, itu cara menambahkannya dengan add folder ya atau add file. Bisa juga langsung seperti ini. Langsung seperti ini. Semisal kita mau mengutip ini. Nah, di sini ada kutip. Kutip. Nah, di sini cari format yang support mendelay. Nah, mendelay itu banyak format yang support ya. Nah, kita cari yang ini, Revman. Kita pakai yang ini, Revman. Kita download. Nah, ini sudah terdownload ini. Ekstensinya .ris. Oke. Nah, ketika kita ingin menambahkan file, import, sesuai dengan ekstensinya ya. Ternyata Mendeley itu hampir semua support. Ada bit, ada latex, ada EndNote, ada Zotero, ada RIS. Nah, karena kita ekstensinya tadi download ada RIS, kita download, kita pilih itu, kemudian pilih ini. Oke, kemudian open. Nah, secara otomatis ini akan bertambah. Jadi tanpa menambahkan foldernya. Cukup dengan mendownload kutip ini, kemudian ini Redman. Oke. Boleh seperti itu, tapi syaratnya kalian harus memang merujuk pada jurnal itu ya. Jangan sampai kalian hanya mendownload kutipannya, kalian tidak baca atau kalian tidak gunakan. Nah, hanya semata-mata untuk menambahkan di daftar pustaka. Nah, tidak boleh seperti itu. Oke, ketika kalian sudah menambahkan itu, atau kita coba lagi satu ya. Saya mau ini rancang bangun sistem informasi persediaan barang berbasis web dengan metode FAST, Framework for the Application. Dikutip, kutip, kemudian ini Redman. Nah, secara otomatis akan terdownload. Nah, kemudian kita masuk ke Mendeley, kemudian file, import, Research Information System, kemudian ini Scholar. Yang paling terakhir ya, yang diambil, kemudian open. Oke, secara otomatis juga akan bertambah seperti ini. Ini kalau seperti ini enak ya. Apa namanya? Judulnya sudah ada, penulisnya sudah ada, tahunnya sudah ada. Oke. Sekarang bagaimana cara kita menggunakannya? Menggunakannya di Microsoft Word. Oke. Oke. Saya ingin mengutip di Microsoft Word, semisal menurut siapa begitu. Saya menuju ke referensi, insert citation, kemudian go to Mendeley, kemudian saya memilih salah satu dari sini karena saya ingin merujuk ke salah satu jurnal yang ada di 4 ini. Kemudian saya pilih, kemudian di sini ada tulisannya sheet. Oke. Saya pilih di sini. Nah, ini sudah ada. Nah, sebelum kalian mengutip atau mensitasi, kalian pilih dulu stylenya, modelnya seperti apa. Kebetulan di sini kalau di kampus kita di USN Kolaka, di sini pakai format ini, American Psychological Association. Nah, ini format apa? Nah, kalau di jurnal-jurnal biasanya yang seperti ini, formatnya seperti ini, saya buka satu ya. Warnanya seperti ini. Nah, ini pakai angka seperti ini
formatnya di sini. Ini formatnya pakai ini, IEEE. Oke. Ini akan otomatis berubah seperti ini. Nah, bagaimana dengan daftar pustakanya? Nah, kita buat di halaman terakhir. Halaman terakhir. Sini daftar pustaka. Oke. Kemudian kalian ke reference, kemudian insert bibliografi ini. Nah, secara otomatis akan muncul seperti ini. Kalau kalian mau merubah modelnya, jadi model citasinya itu mengikut format yang di kampus ya, yang dipakai di kampusnya kita, di kampusnya orang-orang lain bisa jadi berbeda. Bisa jadi berbeda. Nah, ini formatnya ketika saya menulis jurnal. Format mengutip ketika menulis jurnal dengan membuat sebuah skripsi itu beda. Beda. Bisa jadi juga sama sih, tapi di kampus kita itu beda. Beda. Oke, saya ingin merubahnya ini menjadi format yang sering dipakai di skripsi. Nah, ini formatnya. American Psychological Association. Oke. Nah, ini. Ini format yang sering dipakai ketika kita membuat skripsi. Menurut ini sistem informasi adalah apa? Adalah bla bla bla. Oke. Nah, kita coba lagi satu ya. Penelitian yang dilakukan oleh, kita cari, oke, saya mau mengutip dari sini. Oke, kemudian saya pilih sheet. Oke, formatnya seperti ini. Secara otomatis juga, secara otomatis daftar pustakanya juga akan bertambah di sini. Jadi akan bertambah di sini. Nah, itulah yang saya katakan tadi, lebih memudahkan kita dalam memanage daftar pustaka kita. Oke, kita coba lagi satu biar lebih lancar. Penelitian pada tahun 2000 berapa begitu, 2013. Kita reference, insert citation, go to Mendeley, ini semisal. Atau kita mau dua penelitian, boleh. Ini, pilih ini, kemudian tekan kontrol, pilih ini. Jadi ada dua yang ingin disitasi ya. Ini, kemudian kita sit. Oke. Nah, ini secara otomatis akan akan muncul. Dan secara otomatis juga daftar pustaka, kalian bisa lihat daftar pustaka yang di bawah. Ini juga akan secara otomatis bertambah. Nah, kalian tinggal atur saja formatnya sesuai dengan yang kita sering pakai. Oke, itu cara menggunakan Mendeley. Bagaimana kalau kita ingin menambah secara manual? Nah, di sini ada pilihan ini, add entry manual. Nah, misal kita punya buku ya, di sini ada pilihan, ada tipenya apa. Kalau tadi jurnal artikel, kita ingin buku atau section book, komputer program, ini banyak ya, banyak di sini. Ada kalau mau ambil dari internet, ini ada webpage, ada tesis. Nah, kalau mau ambil dari buku, ini ada. Kalau dari jurnal artikel ini kan sudah ada surat kabar, ada hak paten, ada laporan, ada tesis. Statutnya itu sebuah regulasi kalau nggak salah. Nah, di sini bahkan television broadcast pun bisa tambahkan. Kalau kalian mau mengambil semisal dari
skripsi. Nah, kalian bisa menggunakan ini. Ini tesis. Oke. Silakan taruh judulnya. Misal kalian mau mengambil penelitian dari atau skripsi dari perpustakaan yang ada di Fakultas Teknologi Informasi, kan ada perpustakaannya. Dan perpustakaannya itu isinya adalah skripsi senior kalian. Nah, biasanya skripsi senior kalian itu tidak dipublish. Nah, sehingga kalian tidak bisa mencari di internet. Kalau kalian mau menggunakan itu, silahkan tambahkan di sini, tambahkan manual saja. Tapi ingat, detail informasi dari skripsi yang kalian mau jadikan rujukan itu harus kalian tuangkan semua di sini. Sehingga jelas informasinya. Misal di sini sistem informasi FTI, saya singkat saja. Autornya siapa? Semisal autornya adalah last name-nya Baso Andi. Oke. Penulis keduanya itu Baso Ali. Ini semisal saja ya. Oke. Nah, tahunnya 2021, halaman berapa, abstraknya, tagnya, author keywordnya, departemen, kampus mana, departemennya apa? Departemennya Fakultas Teknologi Informasi. Kampusnya apa? Universitas 19 November Kolaka. Oke. Nah, kalau bisa diisi semua ya lebih bagus, lebih lengkap, itu informasinya lebih bagus. Kemudian di save. Oke, secara otomatis itu akan bertambah di sini. Nah, dan kalau sudah bertambah di sini, secara otomatis juga kita bisa merujuk dari itu. Nah, pada 2021 juga dilakukan penelitian oleh reference, kemudian insert. Oke, ini saya mau ini seperti ini. Secara otomatis dia juga bertambah. Jadi urutannya ini menyesuaikan dengan abjad. Oke, ini salah satu contoh jurnal atau paper yang menggunakan format sitasi huruf. Nah, ini contohnya. Kemudian ini juga 456. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Itu berdasarkan urutan yang mana, referensi yang mana yang pertama kali dirujuk. Nah, seperti ini. 1 sampai 16. Beda dengan yang ini tadi. Yang ini ketika kita menggunakan ini diurut berdasarkan abjad. Jadi meskipun dia paling terakhir dirujuk atau disitasi, kalau abjad namanya itu huruf pertamanya A atau B, nah dia akan menjadi yang pertama. Seperti ini Baso dan Baso. Oke. Oke, sekian terkait dengan penggunaan Mendeley. Saya harap penggunaan Mendeley ini lebih dimaksimalkan lagi. Kalau semisal kalian mau mencari dari Mendeley langsung, di sini ada fitur literatur search. Nah, kalian bisa langsung ketikkan di sini perancangan apa? Perancangan sistem informasi umpamanya. Oke. Nah, ini akan muncul secara otomatis. Ingat ya, penggunaan Mendeley ini kalian harus menggunakannya secara online. Karena datanya tersimpan di servernya Mendeley. Ketika kalian tidak tidak dalam keadaan online,
atau kalian dalam keadaan offline itu agak susah digunakan. Oke, sekian terkait tutorial kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.